Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama pembelajaran secara daring, yang pertama saya perkenalkan diri dulu karena ini awal kita pembelajaran. Nama saya Syamsuddin, jadi bisa dipanggil Pak Syamsuddin gitu ya. Alamat saya bertempat di ini, alamatnya Tempurjo gitu ya. Cuma bertempat tinggal di daerah Sukorambi, Duku Mijek gitu. Baik, kemudian pada kesempatan ini biar lebih singkat, nanti lebih lanjutnya kita perkenalannya ketika mudah-mudahan segera bertemu di satu ruangan gitu ya. Anak-anakku yang saya sangat dipentingkan di dalam permulaan kita belajar adalah yang pertama, niat kita murnikan gitu ya, agar niat itu tidak melenceng, karena segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Innamal a'malu binniyah, seperti itu. Kalau niatnya keliru maka hasilnya juga tidak baik. Kalau niatnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus gitu. Jadi yang pertama, mari apa niat yang baik? Niat mencari ridho Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan pada diri kita. Gitu. Dan mencari ilmu ini wajib. Gitu. Mencari ilmu wajib. Diwajibkan di dalam hadisnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kenapa kok diwajibkan? Begitu pentingnya ilmu itu. Gitu ya. Baik itu ilmu agama, itu lebih-lebih. Ilmu yang lain. Dari sangat dibutuhkan oleh manusia, maka diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Karena untuk meraih sesuatu, mencapai sesuatu kesuksesan dalam hal apapun di dunia bahkan di akhirat, tentunya jalannya adalah ilmu, caranya adalah ilmu. Satu contoh, kalian ingin menjadi seorang dokter. Tetapi kan pendidikannya di perbengkelan. Mau jadi dokter kok di perbengkelan. Nanti nyuntiknya pakai las, kan seperti itu. Jadi ilmunya ditekuni, ilmu kedokteran. Mau jadi seorang guru, maka terjunlah di dalam pendidikan keguruan. Dan seterusnya seperti itu. Ingin jadi apa kita, ada ilmunya. Oleh karena itu, apa yang ingin kita raih dalam cita-cita kita, maka ilmu jawabannya. Imam Ali mengatakan, kalau kita menginginkan kesuksesan dunia, maka carilah ilmu. Kalau ingin meraih kesuksesan akhirat, carilah ilmu. Kalau menginginkan kedua-duanya, carilah ilmu. Semuanya ilmu. Jadi kullu syai'in kaifiyah. Kullu syai'in bil ilm. Jadi segala sesuatu ada cara. Segala sesuatu ada ilmunya. Begitu pentingnya. Atau yang selanjutnya adalah Allah juga mewajibkan untuk mencari ilmu. Bahkan Allah memberikan derajat yang luar biasa, sebagaimana di surat Al-Mujadilah ayat 11 insyaallah. Bahwasanya Allah mengangkat derajat seseorang yang memiliki ilmu dan iman dengan beberapa derajat. Dengan beberapa derajat. Tidak hanya satu tapi banyak. Jadi oleh karenanya, ayo semangat gitu ya. Semangat, terus semangat mencari ilmu. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, jangan jadi persoalan untuk tidak mencari ilmu. Tetap harus semangat. Jadikan suatu persoalan
yang kita hadapi justru menjadi motivasi kita. Entah itu broken home, masalah keluarga, broken heart, masalah hati. Tetap harus semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Apalagi kalian ini sudah kalau yang baru-baru ini baru mengenyam di sekolah tingkat menengah atas, yang sudah kelas 2 atau yang sudah kelas 2 dan kelas 3 ini mau naik tingkat dan mau lulus, ayo semangat terus itu kita bakar, semangat kebaikan. Dan orang yang niatnya bagus, kata Pak Sam tadi, menuntut ilmu karena Allah, menghilangkan kebodohan dan sebagainya. Tidak hanya ilmu yang didapat, tetapi pahala akan didapat. Kenapa tidak? Karena ada anjuran di dalam Al-Quran, ada anjuran juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat harus kita lakukan. Anak-anakku sekalian, yang sangat menurut saya cukup penting gitu. Bagaimana kita mencari jalan untuk mendapatkan tidak hanya sekedar ilmu dan pengetahuan saja, tetapi mencari jalan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ini sangat penting, karena ilmu yang barokah, walaupun sedikit, itu nanti akibatnya pada suatu saat akan berkembang kebaikannya. Tetapi ilmu yang tidak barokah stagnan, cukup hanya di situ. Kalau dapatnya ilmu 2, maka 2 tidak akan berkembang. Bisa jadi akan jadi 1 dan hilang semuanya. Tetapi kalau barokah, dapat ilmu 2, ini bisa berkembang jadi 3, 4, 5, 10 atau bahkan 1000-an. Itu barokah. Karena barokah adalah ziyadatul khair bil khair. Tambahnya kebaikan dengan kebaikan. Ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat dipraktekkan minimal oleh diri kita sendiri. Mungkin diajari, anak-anakku yang sholat yang baik begini, wudhu yang baik seperti ini, akhlak yang baik seperti ini. Kemudian kalian lakukan, ilmu kalian berarti bermanfaat. Apalagi nanti diterapkan kepada orang lain, diberikan itu kepada orang lain, maka itu dikatakan ilmu yang juga bermanfaat kepada orang lain dan bernilai insya Allah amal jariyah. Jadi yang bernilai amal jariyah, kita mendapatkan pahala dari kita menyampaikan, orang menyampaikan kepada orang lain, itu kita dapat pahala juga. Terus menerus, turun menurun. Selama lagi kita hidup dan itu diamalkan oleh orang lain turun temurun, terus menerus, maka kita dapat pahala. Sampai kita meninggal, pahalanya terus berjalan. Subhanallah, itu yang kita harapkan. Maka ayo semangat. Jangan patah semangat karena persoalan ekonomi, karena persoalan keluarga, apalagi persoalan hati. Jangan patah semangat. Ya, turung wayai. Siap nikah tak? Sudah lah persoalan hati, jangan dihiraukan. Sudahlah, fokus saja untuk pendidikan. Insya Allah seperti itu anak-anak. Ini yang dapat Pak sampaikan. Jadi intinya adalah ayo kita beribadah, mencari ilmu, niat ibadah kepada Allah, menghilangkan kebodohan, kemudian untuk meraih cita-cita, kemudian mengharap ilmu yang manfaat dan barokah. Gitu ya. Bagaimana ilmu yang manfaat dan barokah, insya Allah pada hari-hari berikutnya saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bisa bermanfaat gitu ya, untuk jadikan motivasi gitu ya. Motivasi apapun kondisinya, tetap semangat mencari ilmu. Salam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.